Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Kayaknya masih kurang semangat nih. Kita saut-sautan ya. SOG. Stand up for generation. SOG. Stand up for generation. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaanmu sampai pada pagi hari ini dari malam Tuhan. Sebentar kami ingin memulai Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan angkat satu lagu pujian dengan sayapmu. Beserta
teman-teman untuk bangkit berdiri. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Yesus, kami datang Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, masih semangat. Buat teman-teman yang duduk di belakang mungkin bisa pindah ke depan. Kita mau lebih semangat lagi menyembah Tuhan. Kohali mungkin boleh ke depan. Tere, kita boleh sambut satu sama lain kali ya, kayak halo, halo gitu, biar nggak tegang-tegang banget. Halo, halo, welcome home gitu. Masih semangat ya teman-teman?
Kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh baik. Benar nih teman-teman, kayaknya masih pada lemes deh. Duh, kayaknya harus ditambah. Oh, mau maju? Boleh maju. Ayo, yang di belakang, yang lemes-lemes, maju. Jangan letai-letai. Ayo dong, Tere maju, Ebi maju, Juwita, Glory. Glory maju, Juwita maju. Itu Tere maju, Ebi. Kita mau sedikit goyang ya teman-teman, biar nggak tegang banget, biar mungkin aduh kayaknya masih ngantuk, biasanya bangunnya siang. Kita mau joget-joget. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, gitu, oke? Deal? Yang nggak joget, awas aja ke depan. Gantiin saya, WL, nggak bohong. Bisa ya teman-teman, kalau Tuhan Yesus baik begini-begini. Oke? Awas nih. Tim-tim boleh mungkin dilatih. Timnya juga kalau nggak joget gantiin saya di sini. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Capek? Udah pada capek? Oh, capek. Oke. Closing dulu. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Bentar, tarik napas dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, mengejar hadir-Mu.
Terima kasih. Kami rindu pagi hari ini, kami anak-anak-Mu Tuhan kembali merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, memberikan pengertian ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kuasai setiap hati kami Tuhan. Kami boleh memandang-Mu Tuhan. Tolonglah kami urapi, sucikan dan kuduskan. Serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada ya itunya di komitmen melekat ya. Iya. Oke. Bisa dibantu sama keyboard. Baik. Shalom semuanya. Semangat ya. Meskipun beberapa mungkin udah lewati ujian, mau liburan, bahkan mungkin ada yang udah graduation, wisuda ya. Jadi kita tetap semangat untuk terus mencari Tuhan, untuk terus belajar mendekat kepada Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membaca di Alkitab, ada satu gambaran yang Tuhan Yesus beri dalam firman-Nya, bahwa kita digambarkan itu seperti Tuhan adalah seperti pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya atau rantingnya. Nah, kali analogi seperti itu kita harus tahu ya, kalau misalkan ini anggaplah ini sebuah carang-carangnya atau sebuah rantingnya. Kalau ini misalnya kita ambil dan kita pisahkan dari pokoknya, kita pisahkan dari batangnya, kira-kira hidup nggak nanti? Kenapa nggak hidup? Kira-kira kenapa? Misalnya kita punya pohon, terus kemudian rantingnya kita potong dan kita pisahkan, kira-kira masih tetap hidup nggak? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak bisa hidup? Ayo, kenapa? Ya, karena gampangnya ranting ini tidak mendapatkan suplai makanan untuk pertumbuhan dalam hidupnya. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kita di luar Dia, di luar aku, engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, kita harus tahu bahwa bukan yang ini. Iya. Kalau kita punya gambaran seperti ini, maka hidup kita juga sama. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita lepas daripada Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita ini sedang mengarah kepada kematian. Ya. Sambil kita melekatkan diri, ininya yang ini nih. Di folder. Yang tadi diisi. Oke. Ya, jadi ibarat sebuah ranting yang dipisahkan dari batangnya, maka lama-lama ini akan layu dan mati. Bahkan jika ini pohon buah, maka dia nggak bisa berbuah. Jadi carang atau kita nggak boleh lepas dari batangnya. Ya, kita harus melekat kepada batangnya. Kita harus nempel kepada batangnya, dan pohonnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi prinsip ini adalah prinsip yang Tuhan beri buat kita. Jadi mulai dari kecil kita harus tahu, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita hidup jauh daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berjalan kepada kematian. Ya, jadi satu kali misalnya, udahlah, gak usah ke gereja-gereja lagi lah, capek, gak usah dengerin firman Tuhan. Ingat, kita seperti
carang yang sedang jauh dan potong dari batangnya. Ya, dan kita tidak bisa berbuah. Jadi pagi hari ini yuk kita mau belajar betapa kita harus punya komitmen. Kita udah belajar ya di minggu pertama ya. Tadi tanggal 24 ada judul tentang komitmen. Kira-kira komitmen itu apa? Apa itu komitmen? Ayo. Hah? Janji. Selain janji, apa lagi? Janji bisa ditepati nggak? Selain janji apa komitmen itu apa? Ayo. Pernah belajar tentang ekonomi, tentang manajemen, itu yang membahas salah satu adalah waktu kita mau pinjam kepada institusi keuangan, maka kita dicek komitmen kita, kemampuan kita dicek. Komitmen itu berarti di situnya ada sebuah tanggung jawab. Dan kalau nggak salah ingat bahwa komitmen itu dari bahasa aslinya itu adalah komitere. Artinya apa? Mau menderita. Kalau udah komitmen itu apapun, walaupun itu susah, walaupun itu nggak enak, kalau sudah komitmen itu harus dilakukan. Itulah komitmen. Jadi misalnya saya nih udah komitmen, ya diet misalnya. Ya, walaupun tadinya makannya 10 kali, kita harus makan berapa kali? 12 kali. Tambah banyak dong. Ya, kalau kita misalnya komitmen, pokoknya saya mau turun 50 kilo misalnya. Wah, habis dong. Habis dong tinggal tulang sama kulit. Misalnya kita mau komitmen, dalam waktu 6 bulan saya harus turun 2 kilo. Wah, sedikit banget ya. 6 bulan harus turun misalnya 10 kilo. Wah, gagah ya. Wah, yang tadinya jam 9 malam makan sekarang udah enggak. Yang tadinya lihat-lihat itu kalau hari Minggu, aduh enaknya kalau ke Mixway. Apa tuh? Wah, aduh, kayaknya enak nih. Ya, makan es krim kayaknya enak. Oh, saya sudah komitmen. Ya, demi saya melihat artis Korea oke, maka saya termotivasi komitmen. Jadi nah itu dia, komitmen tuh seperti itu, ya. Jadi komitmen tuh bukan asal saya janji, enggak. Komitmen tuh butuh pengorbanan. Komitmen itu walaupun sakit, tetap berjuang terus-menerus. Itulah komitmen. Ketemu? Nggak ada. Bisa dibantu nggak ada flash disk di tas paling depan? Tadi udah di copy sama itu. Sebentar ya. Ini enggak ada. Yang satunya. Oh, itu juga bisa. Ya. Gak apa-apa. Ya. Bentar ya. Ya. Ya, jadi komitmen itu kita perlu pengorbanan. Komitmen itu perlu melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak enak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang komitmen melekat pada Tuhan. Jadi udah jelas ya, waktu kita bicara komitmen, maka arahnya, maka hati kita, pikiran kita arahkan kepada sesuatu yang kita ingin lakukan atau kita ingin. Yuk, yang punya Alkitab boleh dong baca Alkitabnya di dalam Mazmur pasal ke-91. Ada? Yuk, kita baca ya di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Boleh dilihat di di HP boleh, di Alkitab. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14.
Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Yuk kita berdiri yuk untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-91 kita baca yang keras ya bersama-sama. Mazmur 91 ayat yang ke-14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Silakan duduk. Iya, Tuhan bilang apa? Sungguh yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Artinya begini, ini ayat tentang sebuah perlindungan, tapi ini juga ayat tentang sebuah hubungan. Dimana kalau kita melekat kepada Tuhan, maka ada sebuah kuasa, ada sebuah perlindungan, ada sebuah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melekat kepadanya. Nah, kita mesti tahu bahwa kata melekat yang Tuhan berikan ini, di dalam terjemahan lain itu memakai kata love. Wah, jadi kalau ada orang bilang melekat, itu berarti di dalamnya ada unsur apa? Love. Gak bisa dong kalau orang melekat tanpa ada cinta di dalamnya, itu akan sulit. Karena terjemahan lain dari ayat ini atau dalam bahasa Inggrisnya itu memakai kata love atau mencintai Tuhan. Jadi dikatakan sungguh orang yang hatinya melekat itu adalah orang yang mencintai Tuhan. Dan dalam bahasa aslinya sebenarnya love ini bukan diterjemahkan cinta yang umum secara umum, tetapi dikatakan menggunakan kata casak atau orang yang sedang jatuh cinta. Wah, jadi orang yang melekat pada Tuhan dalam terjemahan lainnya itu dikatakan orang yang sedang apa? Jatuh cinta. Ya, Ken udah pernah jatuh cinta belum Ken? Hah? Belum. Tapi kalau jatuh udah ya jatuh. Tapi belum jatuh cinta. Coba bisa dikasih alasan kenapa sih mesti jatuh cinta gitu? Nggak cinta aja gitu, mesti ada jatuh gitu. Ya. Nah, inilah komitmen melekat kepada Tuhan. Kita lihat slide-nya tadi. Ya. Jadi menggunakan kata bahasa aslinya adalah casak, yaitu orang yang sedang jatuh cinta. Wah. Sebelumnya? Nah ya. Oke, mungkin ada beberapa yang mungkin udah pernah ngerasain namanya jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta orang bilang apa? Berjuta. Wah, itu yang bisa jawab siapa tuh? Waduh, orang yang jatuh cinta itu berjuta rasanya. Jadi waktu kita bilang kita melekat kepada Tuhan, kita sedang jatuh cinta. Ya Om susah nih ya, soalnya ada yang mungkin belum pernah jatuh cinta. Jadi nanti rasain sendiri aja lah ya, siap-siap aja. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan itu orang yang sedang jatuh cinta. Ya, nah kita mesti tahu ya teman-teman, kalau orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang Om udah ngelewatin kan ya. Ini kan udah mungkin udah 20 tahun yang lalu jatuh cintanya, sekarang udah pernikahan kan udah 17 tahun. Ya, jadi jatuh cintanya udah 20 tahun yang lalu. Nah, itu biasanya kalau orang udah jatuh cinta lagi mangan, lagi makan inget ya, lagi makan inget. Lagi apa lagi inget? Lagi nonton film Korea tiba-tiba kayak ngerasain tuh, waduh kayak saya sama dia tuh kayak gitu tuh. Ya kita ngebayang orang jatuh cinta tuh, waduh tiba-tiba dia sedih, ikut sedih gitu. Gimana rasanya lah, pokoknya berbunga-bunga gitu. Yang tadinya jarang lihat kaca, kayaknya pengen lihat kaca lagi. Ya, kalau orang jatuh cinta rasanya pengen statusnya apa ya? Wah, jadi pengen ada sebuah apa ya? Jadi pikirannya itu fokus gitu. Biasanya orang jatuh cinta. Nah, orang yang melekat itu seperti orang jatuh cinta. Ya, ini maaf nih ya yang belum jatuh cinta, yang masih adik-adik nanti
Suatu saat lah pasti akan merasakan. Oh, jadi orang yang melekat kepada Tuhan itu seperti orang yang lagi jatuh cinta. Ya, sudah jatuh tertimpa cinta gitu. Jadi, ya. Nah, itu yang digambarkan. Nah, biasanya orang yang jatuh cinta atau orang yang melekat pada Tuhan itu ada ciri-cirinya. Yuk kita nanti belajar ya, ada 4 ciri nih. Saya sedang melekat nggak sama Tuhan? Ya, tadi kan digambarkan sebagai orang jatuh cinta. Ya, ada nggak orang yang jatuh cinta tuh rasanya udah pokoknya hidup tuh rasanya di surga gitu. Wah, pokoknya nggak makan sehari juga asal ingat kamu rasanya oke lah ya. Waduh ya. Iya, kok hari ini nggak di WA ya? Wah, pokoknya. Oke, yang pertama ya nanti kita ngobrolin tentang jatuh cinta ya. Kita sekarang tentang melekat kepada Tuhan. Nah, orang yang melekat kepada Tuhan cirinya yang pertama, satu adalah kita bicara tentang prioritas. Yuk next. Ya, berikutnya slide berikutnya prioritas. Nah, orang yang melekat sama Tuhan, itu Tuhan menjadi prioritas dalam hidupnya. Ingat ya, prioritas ya, bukan yang lain gak penting. Tapi yang mengutamakan Tuhan. Ya, itu di game kan? Di game ada. Ya, biasanya yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Orang yang melekat kepada Tuhan, maka hatinya memprioritaskan kepada Tuhan. Makanya kita mengenal ada yang namanya cinta mula-mula di dalam Alkitab. Jadi hari ini kalau kita melekat, kita memprioritaskan Tuhan nggak ya? Misalnya contohnya dalam segi waktu, apakah setiap hari kita punya waktu untuk Tuhan? Atau hari Minggu, wah besok hari Minggu nih, saya persiapannya dari hari Rabu nih, mau pakai baju apa, mau pakai sepatu apa, wah seneng banget karena senengnya. Nah, itu kelihatan. Ya, tapi kalau misalnya udahlah gampang lah baca Alkitab gampang, itu bukan memprioritaskan Tuhan. Jadi hari ini kalau orang yang melekat itu memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 27 ayat yang keempat berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Orang yang melekat kepada Tuhan tuh pengen bersekutu. Kan tadi kan kayak orang jatuh cinta kan. Ya, pengennya tuh cepet-cepet malam minggu aja. Kenapa? Kalau cepet-cepet malam minggu biasanya orang jatuh cinta kenapa? Karena pengen ketemu. Nah, ada nggak kita punya perasaan seperti itu? Ada nggak? Pengennya tuh cepet-cepet punya waktu berdoa, punya waktu berbicara kepada Tuhan, nggak? Punya kerinduan nggak? Nah, Om senang nih lagu ini, lagu dari ayat ini. Ini yang ditulis oleh Daud. Daud tuh ya, walaupun dia raja, dia kaya, dia nggak pengen tuh yang lain-lain. Tadi ya, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati
kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Tahu ya lagunya ya? Tahu nggak lagunya? Ya, nggak tahu karena itu zaman Om sekolah minggu ya. Bisa kebayang kan ya? Wah itu, Om itu mah oma saya yang nyanyiin. Ya jadi Daud itu punya hatinya melekat, punya kerinduan banget pengen bersekutu dengan Tuhan. Ayo hari-hari ini kita lagi apa? Lagi lemah atau lagi kuat nih? Bukan lagi lemah atau kita tetap kuat nggak nih? Kita punya kerinduan nggak untuk bersekutu? Atau kita lebih banyak bersekutu sama YouTube? Kita lebih banyak bersekutu sama TikTok. Wah, hati-hati ya. Ya, lihat di TikTok, lihat di YouTube. Boleh, tetapi jangan bersekutu gitu ya. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Orang yang melekat itu punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, terus yang berikutnya. Orang yang melekat kepada Tuhan, next, itu adalah mengejar. Katakan sama-sama mengejar. Ulangi sekali lagi yang keras ya. 2, 3. Nah, coba. Orang yang melekat sama Tuhan tuh ngejar. Ya, ada usaha. Ya, ini sayangnya mayoritas cewek nih. Ya, coba kalau mayoritas cowok, biasanya kalau orang jatuh cinta tuh ada usahanya, cowok-cowok. Ya Pak, Ko Halim, ya oke ya. Sesama cowok ya, semangat gitu ya. Ya, jadi ngejar gitu. Waduh. Ingat nanti ke supermarket ya, beli coklat. Wah. Ya, ada usaha. Ya, uang jajannya dikumpulin buat traktir ceweknya. Nah, itu ada usaha. Ya, jadi ada pengorbanan gitu. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk orang yang kita cintai. Nah, kita juga kalau melekat sama Tuhan sama. Kita punya usaha enggak mengejar Tuhan gitu. Ya, kita punya enggak pengen pokoknya kita mau menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan gitu. Ada enggak usaha seperti itu? Atau kita cuek bebek aja gitu. Kenapa nggak ada cuek kambing, ada yang cuek bebek gitu ya. Kita harus tahu ya bahwa orang yang melekat kepada Tuhan tuh pasti mengejar. Katakan pasti mengejar. Ya makanya menyenangkanmu, senangkanmu. Katakan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ayo hari-hari ini sebagai anak muda, sebagai anak-anak remaja, kita punya hati yang selalu pengen ngejar Tuhan. Jangan dikira Tuhan tuh gak pengen kita kejar loh. Tuhan juga punya emosi, punya perasaan. Tuhan pengen, seneng rasanya ya ada umatnya yang datang pengen rindu gitu, pengen mengenal dia. Tuhan seneng. Yuk hari-hari ini kejar Tuhan. Karena nanti kita akan melihat pada waktu kita melakukan usaha untuk mengenal Tuhan. Kita akan melihat banyak hal dalam hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang melekat sama Tuhan itu menjaga hati. Menjaga apa? Hati. Kenapa? Kenapa ya? Sekarang sih boleh lah. Wah, masih remaja semangat-semangat. Nanti ke depan kalau udah punya pacar, kemudian kuliah, masih semangat nggak? Hati kita masih terpaut sama Tuhan nggak? Dicek aja. Kenapa? Karena pernah merasakan hal yang sama. Wah, lagi remaja, lagi seumuran Prisley, mungkin lebih kecil dari Prisley, kelas 2 SMP. Itu Om tuh pernah masih pakai seragam jam 5 pagi pakai sepeda tuh ke gereja. Wah, pokoknya sukacita. Setiap hari jam 5 pagi itu pasti ke gereja doa pagi. Ya, sampai Om ingat di situ ada waktu itu gedenya bukan di sini. Om masih ingat di situ ada oma-oma yang satu yang Om nggak pernah lupakan. Bayangin sudah oma-oma ya. Setiap pagi sebelum jam 5 dia sudah bertekuk, dulu berlutut ya.
Jadi waktu dulu doa pagi itu berlutut di kursi-kursi seperti inilah, sama mirip. Itu oma-oma di depan, wah dia datang sama Tuhan. Bayangin loh oma. Sampai inget lagunya tuh, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, tapi mengikuti jalan, masih ingat waktu itu naik sepeda, ya, taruh di depan gereja itu ada tiang listrik di dalam gereja, masih dalam satu ruangan. Ingat, taruh sepedanya, ikat, takut dicuri. Dan pintu gereja hampir sama seperti itu dan kebuka sedikit. Waktu ikat, saya dengar dia nyanyi. Peganglah tangan. Bisa bayangin. Orang oma-oma sudah mungkin 70 tahun. Dia selalu punya hati untuk Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan aku gak bisa jalan sendiri. Bisa bayangin. Bukan masih muda, bukan. Tapi orang yang sudah tua, udah lanjut. Dia tetap mencari Tuhan dan minta Tuhan tolong jagai. Tuhan tolong pimpin. Nah saudara, adik-adik semua. Orang yang melekat itu jaga hatinya sama Tuhan. Kalau nanti engkau mungkin bertambah besar, kuliah dan kau temukan banyak hal. Masih punya hati gak untuk rindu selalu sama Tuhan? Itu buktikan. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Karena yang bisa bertahan untuk selalu melekat kepada Tuhan, maka itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh Tuhan. Ada banyak godaan nanti. Godaan materi, pasangan hidup dan sebagainya. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, dia selalu menjaga hatinya. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Mulai dari kecil, simpan itu baik-baik firman dalam hatimu. Dijaga. Dan satu kali kau akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan kita kembali sebagai ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Yuk kita lihat di HP. Mazmur pasal yang ke-91. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Sebagai ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Slide yang terakhir. Ada slide yang terakhir yang Om tulis. Kejarlah dia. Melekatlah selalu kepada Tuhan. Seperti orang yang sedang jatuh cinta. Terus cari Tuhan setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan mengejar hadir-Mu ya Tuhan bagi hari ini. Haleluya. Oh. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
Nyanyikan ini kepada Tuhan pagi hari ini. Arahkan hatimu, wajahmu kepada Tuhan. Oh, memandang wajahmu, haleluya. mengikuti Oh, kebaikanmu, ya Tuhan. mengejar Haleluya. hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Pagi hari ini, mari kita tutup mata kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih kesempatan buat adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan, mengutarakan isi hatimu, membiarkan Tuhan melawat, menjamah hidup. Apa yang kau ingini, apa yang kau rindukan dalam hidup, bahkan mungkin apa yang kau gumuli hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Mari gunakan waktu ini. Haleluya. Ya Lalamu. Sekia tangan kananmu kepada Tuhan dan taruh tangan kirimu di dada saudara. Biar Tuhan melawat hidupmu, Tuhan menjamah hidupmu. Roh yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu semakin kuat, membawa engkau semakin rindu untuk dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidupmu, hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Tapi kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
Yes Tuhan, kami menyatakan kebesaran-Mu. Inilah kerinduan kami. Kami mengejar Engkau, hadirat-Mu. Ya Tuhan, mari sekali katakan memandang. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Tuhan, izinkan Tuhan melawat hidupmu. Biarlah cinta-Mu semakin melekat kepada Tuhan. Kami bawa sembahku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir, mengejar. Inilah komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengejar, oh, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami taruh masa depan kami di hadapan-Mu. Segala kekhawatiran kami akan masa depan kami taruh di hadapan. Sebab kami yakin rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup. Engkau yang memegang hari esok akan hidup kami. Dan biarlah Tuhan sertai hidup kami sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Ya, kita sudah mendengarkan firman dari Umi Is. Semoga bisa diterapkan dalam hidup ya. Sebentar kita mau pengumuman, tapi diseling sama pengumuman boleh persembahan dibantu oleh Ken. Jadi sama minggu depan kita ada ibadah di tempat ini lagi pukul 9. Lalu setiap hari Sabtu pagi kita ada renungan singkat yaitu Ignite. Buat teman-teman yang belum di-invite ke grup SOG mungkin bisa bilang ke Vina biar bisa aku invite, atau nomor kalian baru terus mau masuk ke grup bisa kasih tahu. Terus untuk hari Kamis kita ada worship night seperti biasa jam 7 lewat Zoom. Kalau teman-teman nggak ada kegiatan atau nggak ada kesibukan boleh join, free, bebas siapa aja dari kalangan manapun. Gitu. Terus untuk baptis pendaftaran baptis masih dibuka. Yang mau daftar baptis boleh daftar ke Vina. Itu aja. Ada tambahan lain? Oh iya, yang tugas minggu depan siapa? Ci Yesi, Ci Sherin, Cipani, Glory, Sensen, sama Prisley jangan pulang dulu.
setelah ibadah kita mau ada latihan sebentar. Ken, boleh Ken? Naik. Nah, unyu-unyu gemes kan? Doa kan? Persembahan, doa persembahan. Bisa singkat. Singkat aja nggak apa-apa, belajar. Tuhan, ini persembahannya. Yuk, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang memberi walaupun belum memberi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doa penutup oleh hambanya. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mengakhiri. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku harap bagimu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berdoa. Kami bawa hidup kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami secara khusus berdoa buat rekan-rekan yang terlibat di dalam kepengurusan SOG Tuhan. Tuhan semakin memperlengkapi mereka. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan karunia-Mu, tambah-tambahkan talenta-Mu dalam setiap pengurus yang ada ya Tuhan. Terlebih lagi yang kami rindukan Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan roh-Mu atas mereka, atas kami semua Tuhan. Suatu roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu. Satu roh yang menyala-nyala untuk mengejar hadirat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari perlengkapi setiap pengurusan SOG yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hidup di dalam setiap rencana dan kehendak-Mu. Dan kami berdoa buat rekan-rekan kami, baik yang hari ini hadir maupun belum sempat hadir, dimanapun mereka berada. Yang kami selalu rindukan Tuhan. Lawatlah teman-teman kami. Jamah mereka, jamah kami semua Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa hidup ini sangat singkat. Hingga kami perlu mempergunakan waktu dengan baik untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami semua di dalam kasih tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami kalau sebentar kami ingin pulang ke tempat kami masing-masing. Kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera. Kami membawa berkat-Mu. Dan kami membawa kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Nama-Mu selalu ada dalam hati kami ya Tuhan. Nama-Mu selalu yang kami rindukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selain tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.